Now, on Talk Tommy. Dan regulasi itu juga sekarang harus lebih cepat melakukannya eksekusi. Kalaupun kan ada lewat legislatif harus masuk prolegnas dulu apa. Ya. Waktunya lama. Gitu. Mas Yofi nggak tertarik nih untuk terjun langsung sebagai bagian dari part of pembuat kebijakan. Carlo ini sahabat kecilku, sahabat di Bandung, sahabat yang memperbesar cita-citaku menjadi pemusik gitu. Kalau boleh tanya nih Mas Yofi ya, ingat nggak apa yang dibicarakan oleh Mas Yofi dengan Carlo sebelum Carlo pergi? Ingat lah, karena saya kan suka telepon, kalau nggak pesan-pesanan seperti itu, karena apa ya, luar biasa baiknya Carlo itu. Bahkan saya itu yang jarang sedih sebenarnya. Yofi Widianto adalah seorang maestro yang telah menjadi ikon dalam industri musik di tanah air sejak era 90-an. Dikenal baik melalui band Kahitna dan Yofi and Nuno, Yofi bukanlah sekedar musikus biasa, namun juga seorang komposer dan produser musik yang telah menghasilkan banyak lagu hits dan menghiasi tangga lagu Indonesia. Yofi sempat mengadakan konser spektakuler bertajuk Billion Song Confess untuk merayakan pencapaiannya meraih lebih dari 1,5 miliar pendengar pada platform musik digital Spotify dan iTunes Indonesia. Namun di tengah perjalanan karir yang cemerlang, tetap harus menghadapi banyak tantangan, termasuk kehilangan seorang sahabat. Di episode kali ini, Yofi membuka rahasia tentang bagaimana dia bisa bertahan sebagai musisi top selama hampir 30 tahun. Cerita dirinya menghadapi kehilangan Carlo Saба dan masa depan industri musik di Indonesia. Hanya di Talk Tommy. Mas Yofi, sekarang aku izin ya untuk bisa bertanya soal Carlo Saба. Oh, iya. Terus terang kemarin saya ketika melihat banyak ya yang bermuara di sosial media, kenangan-kenangan terhadap Carlo itu ternyata banyak sekali. Yeah. Baik dari publik maupun dari beberapa rekan yang juga mengenal Carlo. Termasuk dari Kahitna sendiri yang posting di Instagramnya. Mas Yofi cerita dong pada saat itu bagaimana Mas Yofi menghadapi kepergian atau berpulangnya Mas Carlo, kemudian juga itu juga dekat dengan konser apalagi. Betul. Jadi yang terpenting mungkin aku harus ceritakan pada sahabat-sahabat, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, para pemirsa. Carlo ini sahabat kecilku, sahabat di Bandung, sahabat yang memperbesar cita-citaku menjadi pemusik gitu. Dulu itu keluarga, ayah, ibu inginnya aku menjadi, kalau orang zaman dulu inginnya jadi cendekiawan, ingin lulus sekolah baik-baik dan meneruskan ke lanjutnya lah S2, S3 dan sebagainya gitu. Yeah. Nah tapi Carlo itu ketika kami masih SMA bareng-bareng buat band gitu, dia selalu berhayal-hayal yang di samping aku bilang, Yof nanti kita punya band, lu karena saya suka buat lagu dari waktu itu, buat lagu tapi direkam begitu saja pakai tape recorder ya. Ini bakal jadi band yang lagu cintanya nggak akan digantiin mana-mana, nggak akan ada yang sama kayak gitu. Aku membesar hati Carlo, iya lo, tapi aku nggak mikir itu karena nggak ada keyakinan, karena dulu cita-citaku nggak di situ sebenarnya gitu. Nah lalu Carlo selalu bilang dia buat challenge itu, karena aku terlatih untuk membuat lagu. Ada angkot gitu ya, tulisannya aduhai gitu. Yof, kata-kata aduhai ini bisa nggak? Aduh lo ini kata-kata aneh gini masa gue masukin ke lagu? Coba deh. Akhirnya saya coba tuh. Terus ada berikutnya, ada angkot tulisannya nggak ngerti, orang ngerti. Nggak ngerti nih, coba aja kata. Akhirnya di lagu beda agamanya, beda keyakinannya Kahitna, nggak ngerti. Tapi dengan penempatan yang tepat ternyata walaupun kata-katanya nggak ngerti, patahan itu bisa menjadi menarik. Jadi aku gak ngerti, dengarkanlah. Itu menjadi sesuatu yang kedalamannya tetap luar biasa rasanya. Walaupun itu dari challenge-nya dia, tantangan-tantangan Carlo yang dari angkot itu tulisan nggak ngerti, dia bukan apa-apa gitu. Angkot ternyata Nah Carlo tuh orang yang membuat saya bersemangat karena cita-citanya itu. Lalu dia punya kecintaan terhadap grupnya tuh luar biasa. Carlo itu walaupun dia punya proyek solo, tapi sebenarnya dia tidak fokus-fokus sama ke solonya. Tapi dia bilang, aku buat solo cuma untuk ngimbangin Mario deh sama Hedi, dia punya solo. Aku main solo tapi sebenarnya aku cuma di Kahitna aja. Aku fokus Kahitna karena Kahitna ini rumahku. Nah itu jadi kedekatan itu yang membuat kita semua kaget gitu sama almarhum meninggalkan. Kita udah latihan terus aduh. Dan sebenarnya pada saat malam itu kita membuat
ketika Carlo ada suara Carlo keluar yang pertama kali itu, aku nggak ngasih tahu teman-teman. Jadi ada Carlo nyanyi akapela, dikeluarkan itu reaksinya kaget semuanya dan saya yang udah tahu duluan kan cuma aku, sutradaranya sama si pemegang lagu yang sering megang. Itu aja ada langsung, aduh nih, nggak keluar air mata nih bahaya nih. Tahan, nggak lihat tahan gitu. Tapi memang karena Carlo orang yang sangat baik dan menginspirasi, jadi kecintaannya terhadap Kahitna, kebanggaannya terhadap Kahitna, itu membuat Carlo akhirnya meninggalkan kesan yang luar biasa buat teman-teman semua gitu. Dan yang lucu lagi Carlo itu apa ya? Dari sisi ini, dia itu ketika membuat lagu, membuat tulisan lirik itu selalu mengkonsultasikannya ke aku. Dan biasanya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, gue kalau mau nyatain nama ini, kata-kata ini bagus kan disampaikan. Kadang-kadang dia nyanyiin. Nah, ini lagunya bagus loh, jadi ini. Jadilah setahun kemarin, jadilah apa. Ini itu, karena Carlo tidak ada cita-cita jadi komposer, karena dia bukan penulis. Cuma dia punya bakat dalam menulis, sehingga banyak lagu-lagunya Kahitna yang ditulis sama Carlo, liriknya terutama, itu menjadi lagu-lagu yang juga disukai orang-orang, jadi hits juga. Seperti Setahun Kemarin, Permaisuriku, itu Carlo Saba yang membuatnya. Jadi menurut aku, teman-teman terpukul juga karena banyak yang sering bercandain Carlo. Carlo itu punya kemampuan warna suara yang nggak bisa digantikan di Kahitna. Terutama kalau misalnya fans-fans Kahitna dengar hey, yang nada tinggi itu punya Carlo. Jadi nada tinggi itu akan sulit digantikan oleh siapapun. Walaupun ada yang mencapai nada yang sama, tapi warnanya itu beda ya. Nah, Carlo itu yang juga membuat dia mungkin teman-teman pada sedih itu karena dia paling kalau digangguin atau karena dia punya kemampuan ya kalau temen kan pinter ya buat kata-kata ngomong. Kalau Carlo itu ada keterbatasan kalau bisa dia menyampaikan dia kalau memperintroduce teman-teman Kahitna itu berulang-ulang kali kadang-kadang kata-katanya sama-sama lagi itu lagi. Aku bilang kadang-kadang lo bisa diganti nggak kata-katanya? Kok aku ngenalin aku itu terus gitu. Tapi karena dia ketulusannya luar biasa dalam menyampaikan, fans tuh suka-suka aja. Bahkan akhirnya sekarang ketika nggak ada Carlo, terus Heri kangen juga ya ngomong virus-virus cinta ya, nggak ada ngomong virus-virus cinta lagi nih. Kangen. Jadi apa ya ternyata memang Tuhan itu memberikan keindahan-keindahan yang memang baru kita sadari kadang-kadang ketika orang itu sudah tidak ada di dekat kita. Jadi itu menurut aku salah satu kekuatan cinta Kahitna juga yaitu Carlo Saba itu dengan dedikasinya, loyalitasnya dan kecintaan terhadap grup. Dan aku pernah melihat juga postingan-postingan di saat Mas Yofi latihan untuk mempersiapkan konser yang besar ini terakhir kemarin sempat nangis bersama Hedi dan juga Mario gitu. Iya, betul. Karena teringat ada bagian-bagian Carlo di situ. Betul. Dan suaranya keluar. Orangnya nggak ada, udah kita ada gimana. Tapi kalau boleh tanya nih Mas Yofi ya. Ingat nggak apa yang dibicarakan oleh Mas Yofi dengan Carlo sebelum Carlo pergi? Ingat lah, karena saya kan suka telepon, kalau nggak pesan-pesanan di chat ya, di WA. Nanti, lo udah sehat kan ya? Iya, udah makin bagus sih makan ini nih. Jangan lupa ya, walaupun belum bisa nyanyi utuh, kamu nyanyi 1, 2, 3 lagu ya, gini nih. Semangatnya luar biasa gitu, dan iya Yofi, terus tapi kan juga Kahitna, ini kan memang Kahitna jobnya tuh nggak memang banyak, bahkan aku sekarang tuh sering banget izin di hari-hari tertentu yang di aku rekaman, aku ada pemain pengganti yang sangat bagus gitu mainnya dan kebetulan juga bermain di Raisa dia, jadi dekat sama kita. Nah, Carlo bilang, Kahitna juga bagus kan, aku enggak juga Carlo, tapi kan warna kamu nggak bisa kita ganti. Enggak, kalian harus maju ya, kalau aku bisa atau nggak bisa nyanyi, kalian harus tetap maju terus, aku bangga kok, aku ngikutin terus. Cuma kadang-kadang aku ingin nyanyi ya kan, sedih juga ngeliat teman cerita seperti itu karena apa ya, luar biasa baiknya Carlo itu. Bahkan saya tuh yang jarang sedih sebenarnya. Kalau Hedi, Mario gitu sih. Masih mau minum dulu, Mas? Gak apa-apa, Mas. Ya. Bisa diedit ya. Ya itu kebaikan-kebaikan Carlo yang seperti itu memang sangat berbekas karena kami dari kecil bareng. Dan bahkan yang mereferensikan satu pemain ke pemain lain ke saya itu almarhum.
Sorry, yuk kita. Sorry ya. Bahaya nih kalau ngomong Carlo terus nih. Gak apa-apa Mas. Jadi Carlo itu, kita lanjut ya. Carlo itu yang memilihkan Hedi Yunus atau vokalis berikutnya Mario, pemusik-musik yang di Kahitna itu. Ini baik loh Yov, orangnya gini. Nah Carlo yang memberikan bisikan-bisikan itu ke aku, akhirnya jadilah Kahitna itu. Yang punya kesatuannya hebat gitu. Bahkan aku pikir 150 tahun ke depan juga kalau bilang itu, kayaknya band yang kayak Kahitna ini nggak ada deh. Udah 9 orang, nggak bubar-bubar gitu, maksudnya dalam pengertian ya dipisahkan oleh Tuhan tentunya gitu. Kayak Carlo sekarang bisa gitu. Tapi orang itu buat band, aku juga punya band Yofi Nuno kan. Ya. 4 orang pertahanannya susah. Vokalisnya pada ganti-ganti terus gitu ya. Ada mungkin ya nggak disalahkan juga karena mungkin ada yang ingin solo dan sebagainya. Tapi Kahitna itu udah 9 orang, orangnya itu aja. Cuma sekali ganti Roni Waluya sama Mario ya. Sama Mario. Tapi Roni Waluya pun itu bukan karena kita bermusuhan sama Roni, enggak. Baru 1 album meledak, Roni deketi oleh produser lokal. Buatlah di album solo. Padahal di dalam kontraknya kita tuh boleh solo setelah 4 album. Jadi akan terkena itu kan, terkena kita nggak bisa, ya udah Ron mungkin kita bersahabatnya saling bantu. Akhirnya Roni di saat-saat live pada waktu itu masih sempat kalau misalnya ada satu nggak bisa, Roni menggantikan. Jadi ketika Mario datang, kemarin konser kemarin juga Roni juga hadir. Jadi kedekatan itu yang membuat Kahitna itu memang berbeda dengan, saya juga memproduksi band-band juga tentunya kan, melahirkan band A, B, C, D. Yang seperti Kahitna itu jarang, sudah seperti mungkin keluarga. Nggak ada kali Mas. Aku nggak tahu kalau dengar mungkin teman-teman lain juga. Cuma 9 orang iya sih, nggak ada yang mungkin 4 orang ada ya. Tapi sulit loh memperan band karena pemusik itu kan punya ego masing-masing ya. Ya masing-masing ada keunikan gitu. Tapi di Kahitna tuh sekali ada ngomong Kahitna, mereka tuh satu semuanya. Jadi ya kalau aku bilang sama almarhum ayah pada waktu itu, sahabat-sahabat Kahitna ini hadiah dari Tuhan untuk menemani kamu. Jadi pada waktu itu Bapak bolak-balik, karena Bapak tuh dari mulai menantang saya main musik sampai suka nonton Kahitna karena kedekatan sama teman-teman itu. Om, ini Om, akhirnya semua deket sama almarhum gitu. Nah itu Luluh, yang jadi keluarga juga. Jadi kekuatan dan jadi mendukung begitu. Mendukung. Dan ya saya sedihnya ketika konser tunggal pertama saya, Bapak saya udah nggak ada. Padahal ayah saya tuh udah mulai seneng ngedenger, oh di radio ini ada ini. Padahal itu kan masih radio ya. Radio ini lagu kamunya, Yof, lagu kamu Yof, begini. Tapi almarhum tuh udah stroke, jadi udah sambil tidur. Tapi saya pikir nanti kalau konser Bapak datang ya gitu. Iya, Papa pasti mau datang. Ternyata ya pas konser tunggal pertama udah nggak ada. Jadi ada banyak cerita-cerita yang tentang cinta, bahagia, sedih, duka itu menjadi sebuah kekuatan bahwa yaelah kita nih manusia yang semuanya ada yang mengatur, tapi di atas itu semua kekuatan cinta menjadi kekuatan yang besar dalam kita berkarya, dalam kita bermasyarakat, dalam hidup. Kekuatan hati, kekuatan cinta menjadi yang selalu saya coba pegang gitu dengan segala kekurangan dan kelemahannya tentu. Dan akhirnya juga terbukti ini berjalan beriringan bersama-sama dengan teman-teman atau sahabatnya Mas Yofi semua. Betul. Gitu ya. Mas Yofi, ini kalau kita melihat gitu ya passion Mas Yofi ya untuk membangun industri gitu ya. Ini banyak hal yang kita juga di generasi sekarang petik gitu ya dari beberapa apresiasi. Selain tadi konser, tentu adalah beberapa pejabat pun juga melihat seperti itu. Contohnya seperti Mas Menteri Sandiaga Uno di Korea, bahkan dengan bangga ini saya 1,5 miliar. Kita punya Yovie Widianto, lebih dari 2,5 miliar. Ini merupakan sesuatu tidak hanya pencapaian, tapi kebanggaan juga buat orang Indonesia untuk melihat bahwa kita punya namanya harapan besar bagaimana industri musik ataupun industri kreatif ya dalam hal ini berkembang. Mas Yofi boleh cerita dong, bagaimana nih semangatnya Mas Yofi untuk membangun ini gitu? Tentu kalau kecintaan terhadap industri ini selalu ada di benak saya. Bahkan saya ingin berbagi bahwa 4 dekade berada di musik Indonesia, karyanya ada sampai hari ini. Tentu selain tadi cinta dari sahabat-sahabat, saling membantu, tentunya ada upaya-upaya yang aku lakukan secara strategis. Dalam pengertian pasti ada aku mencoba sesuatu untuk melakukan, bisakah bertahan dengan cara ini? Yang sederhananya tadi gitu, jangan main di
acara 90s selama ini. Tapi nantinya juga kan memang secara fitrahnya kita kan semakin tua, semakin pasti akan kembali ke situ. Cuma strategi-strategi apa saja yang saya coba terapkan di musiknya saya, kalau diperbesar dalam skala industri kreatif sebagai sebuah kebijakan, mungkin ini bisa menjadi suatu vehicle atau mesin yang bisa membesarkan, tidak harus kalah dari sahabat-sahabat kita di Korea, karena juga sebagian juga saya mengenal dengan baik karena kebanyakan yang menjadi industri para pelaku industri sana adalah teman-teman seangkatan aku. Jadi dalam satu kesempatan ada festival di Tokyo, lalu di Taipei. Ketika di Taipei umur berapa? 22 tahun. Pada waktu itu saya mendapat The Best Composition Award untuk yang Star International Festival. Nah di situ ketemu tuh teman-teman dari Korea, dari Malaysia, dari Thailand, dari teman-teman di Asia, bahkan dari Eropa. Nah ketika di sana mereka melihat bahwa kita ini kok, mereka menjadi bahan lumbung pertanyaan, kenapa lagu-lagunya bisa seperti ini. Mereka juga belajar dari kita. Selain juga saya melihat keunikan-keunikan dari karya teman-teman dari berbagai negeri itu. Dan aku lihat ketika kita sambil berjalan, punya strategi secara kreatif, grand design-nya seperti apa. 2 tahun yang lalu juga kebetulan saya mendapatkan The Best Composition Award di Seoul, di Korea. Kebetulan nominasi itu bareng-bareng tuh dengan komposernya produser BTS lah. Lalu juga ada Suga, ada banyak teman-teman di sana yang sebagai produser terbaiknya. Kebetulan saya dapat Composer of the Year di situ. Jadi kita bisa kok sejajar sama mereka gitu. Bahkan ini acaranya juga di Korea loh. Cuma memang sampai di sini apresiasinya memang dari teman-teman sih, dari fans banyak ya. Cuma memang dari pemerintah mungkin belum, awareness levelnya belum terlalu paham, dan aku sadari itu nggak apa-apa karena memang biar itu mengalir. Tapi semakin sekarang semakin bagus, bahkan nggak 1-2 menteri yang menelpon gitu, dan termasuk Mas Menteri Sandiaga juga memberikan apresiasi bagaimana kalau membuat patung katanya. Aku bilang sebenarnya yang terpenting bagaimana kita bisa mengembangkan lebih lanjut semangat, dan kita punya arah jelas dan warna kemana industri kreatif ini dibawa. Nah strategi apa yang ditawarkan? Nah, aku lihat kalau dari strategi ekonomi kreatif yang kemarin sudah dilakukan ini, mungkin kita bisa kembangkan lagi dengan strategi yang lebih jitu, lebih tajam, sesuai dengan kemungkinan pola investment yang paling terjangkau. Lalu bagaimana kita mengamplifyingnya, tentu perlu ada kerjasama antara lintas sektoral untuk ini. Mungkin kalau itu lebih baik dibicarakan di tempat lain dengan pejabat terkait. Tapi yang jelas semua ini bisa terjadi dengan strategi yang tepat dan pendekatan yang tepat. Dan saya yakin Indonesia masih punya harapan yang besar untuk menjadi bukan hanya macan di Asia, tapi kita bisa menjadi kekuatan besar bersama Korea untuk bisa menguasai dunia dari sisi industri budaya ini. Bukan cuma musik tentunya. Nah tentu tadi kan beberapa hint ya, note dari Mas Yofi yang saya tangkap adalah soal tadi integrated policy yang bisa disepakati oleh para pemangku kebijakan di multilini ini gitu. Benar. Apa sih yang perlu dilakukan secara cepat tentunya ya oleh para pembuat kebijakan ini? Apakah itu perlu undang-undang lagi kah? Karena saat ini saya yakin Mas Yofi dengan teman-teman yang juga cukup banyak pengalamannya sudah sering berdialog. Sudah sering juga berdialog dengan para pemangku kebijakan. Apa yang kurang nih kira-kira? Yang kurang mungkin kita harus sama-sama saling meningkatkan pemahaman industri kreatif itu seperti apa. Lalu fenomenanya seperti apa. Lalu kemungkinan secara pengembangan secara ekonomi kreatif seperti apa. Nah tadi kalau dibilang bahwa bagaimana apakah regulasinya, tentu saling melengkapi. Regulasi itu menjadi satu hal yang penting, dan regulasi itu juga sekarang harus lebih cepat melakukannya eksekusi. Kalau kan ada lewat legislatif harus masuk prolegnas dulu waktunya lama. Kita teknologi makin maju, yang kita perjuangkan saat ini udah ada lagi sesuatu yang lebih terkini lagi yang harus kita ikuti. Jadi kebijakan itu memang harus update terus gitu, dan speednya bisa nggak mendekati itu. Kalau enggak, kita membuat pola kebijakan yang kurang lebih secara sustainable bisa kita jaga ya, kita pegang. Nah,
tentu ada pilihan, tentu ada warna pembuat kebijakan. Oleh sebab secara strategi kita harus memilih gitu. Strateginya seperti apa? Nanti kalau ada penguasa baru atau juga masih ada waktu nih, misalnya dirasa ada waktu oleh Bapak Presiden, karena aku termasuk seseorang yang selalu melihat secara positif siapapun presidennya kita harus dukung, siapapun menterinya, siapapun pemerintahannya kita harus dukung. Tapi memang pemahaman ini tidak simpel, sekedar kita menyukai musik, mencintai musik, tetapi secara strategik apa yang membuat Korea berhasil. Tapi kita punya kekayaan budaya yang lebih luar biasa. Bayangkan 550 sentra budaya lebih, dan semuanya ini kita kalau strateginya lebih tajam lagi, pasti dari sini akan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kalau misalnya kita bercanda-bercanda gitu ya, Indonesia ini salah satu, ya kalau misalnya Amerika punya, kalau bercanda-bercanda ya, jangan no hard feeling ya teman-teman. Amerika punya iMac, punya Mac ya, lalu Korea punya Samsung, Jepang punya Sony, Swedia punya Ericsson, Indonesia punya apa? Banyak sih punya karya-karya, tapi Indonesia itu salah satu yang punya kelebihan dimana punya waktu untuk menggunakan semuanya. Jadi kalau lihat semua ada, kita punya semuanya ada. Dan kalau teman-teman ya asistenku semua, kita teman sahabat-sahabat main YouTube, makanya nggak heran kalau di Indonesia trending nomor 1 itu trending dunia kebanyakan, karena yang paling banyak menggunakan waktu itu kita, dan itu market besar, bukan, jangan diartikan dalam konotasi negatif ya. Itu market besar, berarti manusia Indonesia juga mencintai karya-karya penuh kekinian, mengikuti karya kekinian. Kita lihat dari angle positifnya, sambil juga kita tetap melakukan inovasi Indonesia, menemukan apalah, mobil listrik lah, menemukan produk perkembangan. Kalau masalah ini kan Indonesia banget, dari mulai fashion dan sebagainya, aku bangga sekali. Musik, film bangga. Nah, bagaimana sekarang bisa mendayagunakan itu punya kemanfaatan terhadap bangsa. Jadi kalau Mas Yofi, apa yang Mas perjuangkan buat para seniman, para pemusik gitu? Kalau saya kok cenderungannya bagaimana kami bisa memberikan daya manfaat bukan hanya pada seniman, bukan saya komposer terhadap saya sebagai musisi dan komposernya, tapi bagaimana sebagai komposer saya bisa secara ekonomi bisa termonetize dengan baik, sehingga kita punya daya guna baik pada bangsa ini. Pajak yang kami dapat dari karya-karya kami ini ketika masif dari hulu ke hilir dilakukan, kita pasti pendapatannya jauh dari apa yang kita dapat sekarang. Dan akhirnya ada rumah sakit, ada sekolahan, itu dari dana-dana dari komposer-komposer, dari pemusik-pemusik itu sendiri. Bukan hanya memperjuangkan si komposernya saja. Tentu saya memperjuangkan, tentu saya juga bahagia kalau teman-teman komposer hidupnya juga layak, dan harusnya begitu gitu. Nah, caranya seperti apa kita harus perjuangkan bersama. Mungkin regulasi yang dilengkapi lagi, yang sudah bagus dilanjutkan, yang belum lengkap dilengkapi, strateginya seperti apa, tapi kegunaannya itu kita harus melihat sebagai bangsa. Kita bukan petani berjuang hanya untuk petani, enggak. Kalau berasnya itu berhasil, enak, sukses, mereka sejahtera, kita juga senang mengkonsumsinya dan membangun Indonesia makin besar. Jadi pemusik bukan hanya menghasilkan apa yang untuk pemusiknya, enggak. Pemusik ini harus berjuang juga untuk bangsanya juga. Caranya gimana? Bisa kok. Nah, bagaimana strateginya? Bisa, tapi memang punya kesadaran berbangsa sama, kesadaran menghargai karya itu sendiri, bukan cuma musik aja. Kalau kita menonton film, kita membayar dengan baik, kita membayar baik, tidak nonton dari media bajakan, gitu misalnya kan. Begitupun karya musik, gitu. Kita juga selain kayak undang-undang kekayaan intelektual atau hak cipta itu, bukan hanya melindungi pemusiknya atau senimannya saja, tapi sebenarnya penggunanya juga dilindungi. Jadi undang-undang itu bukan hanya melindungi kami sebagai kreator, tapi juga kami yang mempunyai kekayaan intelektual, tapi juga para pengguna itu ketika mereka sudah berbayar, sudah melakukan apa kewajibannya, mereka harus dilindungi juga hak-hak mereka. Jadi semuanya kompleks, tapi ini tantangan yang menurut aku harus dihadapi dengan kepala dingin bersama-sama, dan niatnya satu, tujuannya membangun bangsa, tujuannya punya kemanfaatan buat bangsa ini. Dan itu bisa kok, bisa, aku yakin semua punya niat baik. Sahabat-sahabat juga yang sangat ekspresif juga sebenarnya dia punya niat yang baik juga. Jadi saya menangkapnya itu sebagai hal yang wajar dan baik-baik saja. Cuma tinggal bagaimana kita mencari solusi yang terbaik. Gitu. Mas Yofi nggak tertarik nih untuk terjun langsung sebagai bagian dari part of pembuat kebijakan? Kalau pembuat kebijakan rasanya gini loh.
saya tuh ingin dimiliki oleh bangsa. Misalnya kalau saya sebagai seniman ya, artinya dimiliki oleh warna merah, warna kuning, warna hijau, kayaknya saya Indonesia gitu. Ya darah hati saya merah putih. Ya kalau saya bisa berbakti dengan atau saya bisa dioptimalkan kemanfaatannya untuk bangsa ini tanpa terkotak-kotakan, ya bisa. Saya kan bisa jadi penasehat untuk para eksekutif atau juga kalau legislatif perlu masukan, saya bisa memberikan referensi by the experience seperti ini atau apapun itu. Karena tidak harus menjadi anggota legislatif atau jadi anggota DPR saja kan kalau berbakti pada bangsa ini gitu. Bisa banyak kanal-kanalnya dan bisa banyak dari profesi apapun, dan saya ingin dengan pemahaman intelektualitas yang saya punya bisa memberi kemanfaatan secara optimal. Di mana tempatnya? Ya saya sih percaya pada semesta membawa kemana, ya sekarang aja yang saya lakukan, saya sudah bersyukur sekali dengan apa yang saya lakukan. Jadi boleh katakan mungkin belum ke arah sana politik, tapi bisa aja sih sebenarnya ya. Kan zaman dulu pun, dari zaman dulu atau di Amerika ataupun di Eropa atau di negara manapun, bangsa ini kan perlu juga sisi orang-orang profesional yang berada di eksekutif. Oke. Ya kan, artinya kalau ada kue itu, kalau ada, ya coba kita lakukan. Tapi kalau tidak, saya berjuang dengan cara saya ini agar bermanfaat buat bangsa. Jadi nggak harus di mana aja. Cuma kalau misalnya di situ, nggak usah jadi eksekutif juga lah. Staf ahlinya eksekutif siapa gitu. Okay. Saya bisa memberikan masukan, strategi seperti apa, blueprintnya apa, grand design-nya seperti apa. Nah, ketika mapping, kita pilihan ini dilakukan, perlu pewarnaan. Memang sebuah kebijakan 5 tahun itu harus punya warna, dan kita harus berani memberi warna. Bahwa ada pilihan yang paling penting niatnya satu, untuk kebahagiaan semuanya, kemaslahatan semuanya. Nggak ada ego pribadi untuk di sini sana enggak. Kalau nggak jadi apa-apa juga nggak apa, jadi rakyatnya udah sebahagia banget, apalagi bisa menyumbangkan apa yang saya mampu di mana di semua lini tanpa harus jadi apapun. Yang penting kontribusinya jelas. Kontribusinya jelas ya. Dan punya kemanfaatan buat bangsa ini, itu yang paling penting. Oke. Dimanapun tempatnya, nggak. Dan menjadi komposer seperti ini udah luar biasa, alhamdulillah. Mas Yofi, aku tuh belajar banyak setiap kali ngobrol. Karena terasa waktunya ternyata sudah segini, tapi jangan kapok-kapok Mas Yofi ya kalau saya undang untuk ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Terima kasih banyak. Thank you banget. Aku diundang sini, aku seneng banget. Paling nggak ini bisa berbagi buat teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kalau ada yang saya ucapkan atau hal yang saya katakan kurang pas, itu bisa terjadi. Tetapi ini saya berdasarkan experience atau pengalaman yang saya lakukan. Moga-moga bisa menjadi penyemangat, inspirasi, dan memberi manfaat buat teman-teman semua. Mas Yofi, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Lancar semuanya. Amin. Sehat selalu dan terus berkarya menginspirasi. Amin. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.